Baik, salam, selamat malam, Bapak, Ibu, Selamat saudara-saudara, malam. seluruh jemaat Tuhan. Sepertinya saya harus menghentikan virtual background karena kurang bagus. Tiba-tiba dia hilang. Oke, baik. Sekali lagi, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melalui hari-hari kita dengan baik, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap dari kita boleh mengisi kehidupannya setiap hari 24 jam dalam sehari. Tentu banyak hal yang terjadi yang kita alami, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang bahkan menjalani kehidupannya dengan harus meneteskan air mata dan juga bahkan darah. Ada yang bahkan harus meninggalkan kita di atas muka bumi ini. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita ini. Karena Dia yang punya kehidupan, biarkanlah Dia yang mengurus kehidupan ini. Apalah kita manusia ini, kita hanyalah debu tanah, Alkitab katakan. Tetapi marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus agar Dia yang akan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami akan bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Kami harap Tuhan bahwa benih firman Tuhan ini akan dapat mengubahkan kehidupan kami, agar kami akan hidup lebih setia kepada Tuhan di masa-masa sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terasa kita sudah ada pada tanggal 2. Kalau kita mau ikut waktu yang tepat ya, sesuai dengan Alkitab, tanggal 2 September. Artinya bahwa kita sehari selangkah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan 2 ayat perenungan untuk kita malam hari ini. Yang pertama adalah Habakuk 3 ayat 18. Namun aku bersorak. Sorry, saya kelewatan tadi. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Habakuk menuliskan kepada kita, bahwa sekalipun hidup ini harus melarat, tapi dia katakan, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Adakah kita mampu untuk melakukan hal seperti ini, walaupun mungkin kita sudah tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Dia kaya, tapi tiba-tiba
dalam sekejap mata, sekonyong-konyong terjadilah dalam kehidupannya, semua hilang sekejap mata. Tetapi Ayub dengan bangga dia berserah kepada Tuhan karena dalam kehidupannya dia masih memiliki Tuhan. Pelajaran kita malam hari ini adalah rahasia kebangunan rohani. Apa itu kebangunan rohani? Apa itu kebangunan rohani? Apakah kebangunan rohani itu adalah KKR, kebaktian kebangunan rohani yang kita biasa ikuti berapa bulan sekali, dan mungkin apakah itu ibadah 10 hari berdoa, atau apakah itu ibadah minggu sembahyang pemuda, minggu sembahyang rumah tangga, atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang mungkin kita bisa katakan bahwa inilah ibadah atau kebaktian kebangunan rohani. Saya mau tunjukkan kepada kita malam hari ini tentang apa itu kebangunan rohani. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur Daud adalah memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengerimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani adalah ketika kita merasa bahwa Taurat Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Kebangunan rohani itu bukan KKR yang kita lihat di lapangan-lapangan. Kebangunan rohani itu bukan seperti sesuatu yang sudah diprogramkan oleh organisasi. Karena kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani seperti yang kita lihat itu hanya merupakan sebuah event yang diselenggarakan. Hanya formalitas, boleh saya katakan. Hanya sesuatu yang diprogramkan. Tetapi kebangunan rohani ialah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. This is we call the real kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang benar-benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kebangunan rohani adalah ketika kita merasakan kelaparan dan kehausan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita setiap saat. Jadi kebangunan rohani itu tidak harus menunggu KKR yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali mungkin, atau tiap 1 tahun 2 kali mungkin, atau mungkin diprogramkan 10 hari berdoa, baru kita berdoa. Tetapi kalau tidak ada itu, kita tidak berdoa kepada Tuhan. Kebangunan rohani itu adalah sesuatu yang timbul setiap saat dalam kehidupan kita. Itu tidak pernah berhenti. Dia terus berproses sama seperti air yang terus mengalir dan tiada hentinya. Kita lanjutkan. Di unmute dulu pendeta. Oke, baik. Sorry.
Termute sendiri. Kebangunan rohani adalah ketika kita merasakan lapar dan haus akan kebenaran, akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Luar biasa ya. Adakah kita yang dalam sehari tidak makan atau tidak minum? Pasti tidak mungkin itu. Pasti makan atau paling tidak minum untuk menahan dahaga atau kelaparan. Nah, inilah kebangunan rohani yang perlu kita bangkitkan dalam iman kerohanian kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita butuh akan makanan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Mengapa harus ada kebangunan rohani? Karena itu merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Yang kedua adalah kenapa harus ada kebangunan rohani? Itu merupakan bukti iman kita sedang dalam proses pertumbuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita rajin dalam ibadah, kita setia untuk membuat iman kita bertumbuh, sebenarnya itu karena kita sayang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sayang sama kita. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan setiap saat, bukan Tuhan yang sayang sama kita, tapi kita yang memberikan bukti kasih kita kepada Allah melalui tindakan kita dan cara kita setia kepadanya. Tuhan tidak bisa mengambil kasih sayangnya dari kita. Karena dari sononya, dia sudah mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang apa? Yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan cinta. Dia tidak akan sedikit pun mengambil cintanya daripada kita. Jadi kalau saya setia kepada Tuhan, lalu kalau saya melayani Tuhan, lalu kalau saya berdoa selalu kepada Tuhan, itu artinya saya yang lebih setia sama Tuhan. Saya yang peduli sama Tuhan. Saya yang mau berserah kepada Tuhan setiap saat. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebangunan rohani akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya datang tidak terlambat, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa ini. Janji firman Tuhan luar biasa. Tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita ini. Kemenangan akhir halaman 233. Pada waktu Alkitab diharamkan oleh para penguasa agama dan pemerintah, pada waktu kesaksiannya diputarbalikkan atau dipalsukan dan segala usaha dilakukan oleh manusia dan setan mencari cara untuk mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab itu, pada waktu mereka yang berani menyiarkan kebenaran yang suci diburu, dikhianati, disiksa, disekap dalam penjara bawah tanah, mati syahid demi iman mereka, atau terpaksa melarikan diri ke gunung-gunung, ke lubang-lubang, dan gua-gua di tanah. Maka saksi yang setia itu bernubuat sambil berkabung. Pada masa kelam selama 1260 tahun yang paling gelap itu, orang-orang yang setia mencintai firman Allah dan mempertahankan kehormatannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tadi mencoba untuk membaca ini buku Kemenangan Akhir, sangat jelas. Saya tadi sempat bingung bagaimana supaya saya bisa meringkaskan akan pekabaran malam hari ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Saya sampai tidak bisa. Kalau saya muat ini semua, mungkin malam ini banyak slide yang harus kita pelajari. Tetapi
apapun yang terjadi, inti dari pekabaran kita malam hari ini adalah menolong kita untuk kembali mengingatkan kita agar kita setia dalam mempelajari firman Allah. Firman Allah, Alkitab dipertahankan selama berabad-abad dan banyak orang yang sudah mati, bahkan kematian mereka sungguh sangat sadis hanya karena mereka mempertahankan kehormatan Allah dalam tekun setia kepada firman Allah. Lanjut lagi, Kemenangan Akhir halaman 235 mengatakan, dari abad ke abad darah orang-orang saleh telah dicurahkan, sementara orang-orang Waldensia menyerahkan nyawanya di pegunungan-pegunungan Piedmont demi firman Allah dan demi kesaksian Yesus. Pada zaman pembaruan, murid-murid pembaruan itu dibunuh dengan siksaan yang kejam. Luar biasa. Pertanyaan kepada kita, apakah saya memiliki Alkitab? Ini pertanyaan yang sama untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Apakah kita memiliki Alkitab di rumah? Saya yakin setiap dari kita pasti paling tidak dia punya satu Alkitab. Kalaupun dia tidak punya Alkitab yang seperti ini, paling tidak dia punya Alkitab di media elektronik yang kita pegang hari ini. Pertanyaan yang kedua, masih setiakah kita membaca dan merenungkan Alkitab kita? Dan seberapa sering kita menggunakan waktu kita membaca dan merenungkan firman Allah? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing, karena yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Suatu ironi saat ini adalah boleh jadi kita berada pada masa yang lebih kelam saat ini. Mengapa demikian? Karena kita memiliki Alkitab, tetapi kita tidak belajar untuk memahami firman Allah. Walaupun Alkitab itu sudah dicetak dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahkan sampai terbuang-buang. Saya yakin bahwa kita semua memiliki Alkitab. Dan luar biasanya, Alkitab ini sudah dicetak dan disebarkan dalam banyak bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Kupang, ada bahasa Timur, dan ada bahasa lain-lain sebagainya. Banyak. Tetapi boleh jadi ya mungkin, boleh jadi inilah masa yang kelam yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi membaca Alkitab kita. Ini ironi ini. Zaman dulu orang mencari Alkitab itu seperti makanan, minuman agar mereka dipuaskan. Mereka harus mati dibunuh karena mempertahankan Alkitab. Mereka susah memiliki Alkitab. Sekarang Alkitab mungkin di dalam gereja itu nggak tahu siapa Alkitab siapa ya. Pokoknya ada namanya, nggak ada namanya. Siapa mau pakai terserah. Tapi kita bisa saja melalaikan kebenaran Alkitab. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kita berada di dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, kekacauan, kegelapan. Kita butuh tuntunan Tuhan melalui firman Allah agar menjadi terang bagi kaki kita dan bagi jalan kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Supaya arah jalan kita itu benar. Tujuan kita adalah kepada kerajaan sorga. Lalu kalau kita tidak menggunakan pelita untuk menerangi jalan kita, agar jalan kita terang, maka kita akan ngaur jalannya. Kita bisa nabrak-nabrak.
mau nabrak kita bisa jalan terus. Dan itu kita sedang dalam bahaya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Wah, luar biasa. Daud mengatakan, aku cinta Taurat Tuhan. Itu dia mengungkapkan dengan perasaan yang terlalu dalam. Besar sekali cintaku Tuhan terhadap Tauratmu. Dan saking dia cintai Taurat Tuhan itu, dia merenungkan sepanjang hari. Itu sama seperti barang yang sangat kita cintai, sepanjang hari kita peluk, dan kita tidak mau lepas darinya. Mungkin kira-kira seperti itu. Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Saya memiliki pengalaman ya. Baca Alkitab, coba kita praktekkan, ya mungkin kita tahu lah. Coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita, coba baca Alkitab, coba baca Alkitab. Dan saya merasakan bahwa seperti disegarkan tubuh yang sedang kurang enak itu. Dan tadinya enak setelah membaca Alkitab. Ajakan bagi kita. Take your time to read your Bible. Ambil waktu saudara untuk membaca Alkitab. Entah jam berapapun itu. Harus pagi, siang, atau malam setelah pulang kerja, atau dalam keadaan sempat saudara bisa membaca di tempat kerja, silahkan. Kenapa? Karena itu adalah rahasia hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tidak bisa katakan, oh baca Alkitab harus di gereja. Tidak. Kebangunan rohani itu bisa dibuat di mana saja. Dalam kehidupan kita bebas. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita. Aduh Pak Pendeta, saya tidak punya waktu. Usahakan agar baca Alkitab setiap hari. Satu hari satu pasal. Kenapa organisasi kita memberikan aturan dan program Follow the Bible? Karena mungkin menurut presentasi, penelitian, survei, bahwa minat orang untuk membaca Alkitab ini sudah kurang. Makanya dibuatlah Follow the Bible. 3 pasal 1 hari. 2 pasal 1 hari. Saya secara pribadi 1 hari 1 pasal. Kalau bisa 1 hari 2 pasal. Pagi setelah bangun 1 pasal dan malam sebelum tidur 1 pasal. 1 pasal dari Perjanjian Lama dan 1 pasal dari Perjanjian Baru. Terserah mau dari Kejadian dulu atau mau dari Wahyu dulu atau mau baca dari bagian kitab bagian mana, kita harus menentukan sendiri. Supaya apa? Ada kebangunan rohani dalam diri kita masing-masing. Sebagai ayat penutup, Mazmur 1 ayat 2, saya kembali membacakannya. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Artinya apa? Tidak terlewatkan 1 hari pun tanpa merenungkan Taurat Tuhan. Raja Daud memberikan pengalamannya kepada kita agar ini menjadi kesukaan bagi kita. Bahwa Taurat Tuhan harus menjadi kesukaan bagi kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita cinta Tuhan, tapi kita tidak membaca perintahnya, sama saja kita berbohong kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus.